cost bahannya lumayan tinggi gitu, cost overhead untuk ngurusin bahan tinggi. Nah, biasanya sebenarnya untuk menentukan kita mau pakai alokasinya, basicnya, dasarnya apa sih? Cost per unit ke, cost bahan ke, cost tenaga kerja ke, jam tenaga kerja ke. Itu sebenarnya dasarnya kalau di buku dari soal, tapi kalau kita bekerja dasarnya adalah sebenarnya di departemen itu tenaga yang paling cost yang paling besar apa, dilihatnya cost yang paling besar apa, atau pekerjaan yang paling banyak apa gitu. Jadi bebas, bisa pakai jam mesin, bisa pakai unit produksi, bisa pakai tenaga kerja langsung, bisa pakai jam kerja langsung ya, contoh di sini tadi. Nah, ini pakai jam mesin itu bebas sebenarnya, mau pakai apa saja bebas. Tergantung kondisi di di unitnya. Ya. Nah, misalnya tadi di halaman 3.25 ya, ada contohnya. 3.25 tarif overhead pabrik per unit produksi. Overhead pabrik teranggarkan dibagi unit produksi. Tadi sudah saya kasih contoh, ini contohnya di sini cost estimasi overhead pabrik teranggarkan 395.000 juta, dan kapasitas normal unit yang diproduksi adalah 250.000. Tarif overhead pabrik adalah 395 juta dibagi 255.000, jadi 1.580. Tadi soal saya, contoh saya tadi 1.000 kan. Nah, untuk bahan baku di sini pakai persentase, jadi ada yang rupiah gitu jadinya ya, tarifnya itu ada yang persentase, tergantung kita pakai pembaginya apa gitu. Kalau pembaginya unit jadinya rupiah per unit. Kalau pembaginya seperti cost bahan baku ini, overhead pabrik teranggarkan dibagi cost bahan baku estimasian, ya, dikali 100 kali persentase jatuhnya nanti. Overhead pabriknya berapa, cost bahan bakunya berapa. Maksudnya berapa persen sih cost bahan baku dibanding berapa persen sih cost overhead dibanding cost bahan baku, terbalik saya. Nah, ini contohnya 200% kan, overheadnya 395 juta, cost bahan bakunya ini hanya estimasian ya, cost bahan bakunya berarti masih anggaran juga datanya gitu. Jadi yang namanya cost overhead, tarif cost overhead bisa persentase, bisa rupiah per unit, bisa rupiah per jam kerja langsung, bisa rupiah per jam mesin. Kalau Anda lihat contoh sampai halaman 3.27. Tergantung pembaginya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau belum saya lanjut ke jurnal. Nah, ini jurnalnya Anda lihat. Yang jelas yang harus kita pahami di sini ada akun yang namanya akun overhead pabrik aktual, tapi maksudnya ada cost overhead pabrik aktual atau cost overhead pabrik sesungguhnya. Akunnya namanya cost overhead pabrik kendali. Terus nanti ada yang namanya cost overhead pabrik dibebankan. Jadi sini kita kenal dua akun di materi ini. Dua akun ya. Cost, saya kok nggak bisa nulis ya di sini, kekecilan ininya. Saya kecilin dulu. Biasanya saya bisa nulis pakai tangan, susah. Nggak bisa. Cost overhead dibebankan sama kendali. Dibebankan itu susah nulisnya. Cost overhead pabrik dibebankan itu dapatnya dari tarif kali quantity yang seperti atau saya balik ke sini aja. Nah, yang ini tadi ya,
Yang 500 dengan 550. Yang 500 ini namanya cost overhead kendali. Yang 550 namanya cost overhead dibebankan. Kalau Anda lihat nih ada selisih berapa? 50 ya selisihnya ya. Nah, ada selisih 50. Core cost overhead. Kalau Anda lihat tinggi yang mana? Yang dibebankan atau yang kendali? Kendali kan sesungguhnya tadi aktual. Jadi yang tinggi dibebankan. Ini lebih hemat atau lebih boros? Kira-kira lebih hemat atau lebih boros? Ya, lebih hemat karena dibebankan kan sama dengan dianggarkan ya, dialokasikan. Jadi dianggarkan 550 padahal keluarnya habisnya cuma 500. Jadi hemat gitu proses produksinya. Tuh maksudnya. Ya, pengeluarannya lebih kecil. Nah, kalau ke jurnalnya 550 dengan 500 tadi ya. Saya balik lagi agak jauh. Nah, tadi kan sini ada perlakuan dan disposisi variansi. Nah, ini maksudnya bagaimana sih kita memperlakukan selisih tadi 500 dengan 550 tadi selisihnya? Itu maksud di situ sebenarnya di bagian ini. Ya, Anda lihat dibebankan 500 550 sorry. Sini 500. Nah, selisihnya 50. Oke. Jadi variansi overhead pabrik adalah selisih yang terjadi antara overhead pabrik kendali atau aktual dengan overhead pabrik dibebankan. Jika overhead pabrik dibebankan lebih besar daripada overhead pabrik, maka terjadi kondisi terbeban over apply. Jadi lebih tinggi. Dibebankan lebih tinggi. Berarti kasus kita tuh over apply ya. Over apply itu terlalu tinggi menganggarkan gitu aja. Terlalu tinggi membebankan. Terus under apply itu terlalu rendah menganggarkan atau membebankan. Ini ya, jadi sering sekali keluar nih soal begini. Jadi sebenarnya under atau over gitu. Ya, Anda pahami kalau over berarti yang dibebankan tinggi, kalau under berarti yang dibebankan rendah gitu. Nah, nanti yang halaman 3.29 itu kan jurnal ya. Ya, ini harus dipahami ya, takutnya ada nanti soalnya keluar kalau ini proses produksinya. Jadi kalau proses produksi jurnalnya itu produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan. Kemudian overhead pabrik kendali itu di jurnal ketika ada transaksi. Kalau produk dalam proses dan overhead pabrik dibebankan, sebetulnya di jurnalnya itu sebetulnya di awal produksi atau di awal periode. Nanti akhir periode baru ditutup gitu jurnalnya itu dengan menjurnal overhead pabrik dengan overhead pabrik dibebankan dengan overhead pabrik kendali tadi, nanti lihat selisih lebih atau kurangnya. Jadi jurnalnya itu di awal dan di akhir. Bisa di awal dan akhir proses, bisa di awal dan akhir periode, tergantung. Kalau job order yang minggu depan, yang materi bab 5 job order itu di awal dan di akhir proses. Kalau materi proses costing ya, proses costing, cost proses apa namanya, saya juga diistilahkan bahasa Indonesianya ini. Jadi itu biasanya di awal periode dan akhir periode. Bedanya seperti itu penentuan untuk menghitung overhead, selisih overheadnya itu. Selisih ini pasti dihitung ya supaya tahu cost produksinya sebenarnya berapa gitu. Kita lihat halaman 3.36 ya, latihan soal aja.
Kayaknya nggak kekejar deh Mbak. Siapa ya malah hari ini? Tinggal setengah jam. Udah saya download padahal tadi tuh. Latihan soal aja lah. Mbak Silma ya. Paling kekejar pun cuma satu bab aja. Boleh kalau minggu depan ya. Nggak apa-apa lah minggu depan. Nanti berarti minggu depan itu tanggal berapa ya? Ya, jadi pasti nanti itu karena materi yang beratnya itu pas saya ngejelasin job costing itu berat itu saya harus ketemu sebetulnya. Yang job costing itu agak berat karena kan sudah dijumlah ya bahan baku tambah tenaga kerja tambah tambah overhead gitu digabung. Kalau bisa sih banyak yang datang karena memang agak agak susah sih sebenarnya. Saya sampai udah beli pena loh untuk nulis di sini tetap aja nggak bisa. Pena pena khusus untuk stylusnya nggak bagus. Nggak tahu stylus yang bagus di mana belinya. Oke, kita coba halaman 3.36 biar sekalian mikir, biar nggak ngantuk. PT Bagus Jaya menetapkan overhead pabrik teranggarkan. Sambil ngerjakan ini, Anda boleh lihat halaman cara ngerjakan di halaman 3.33 ya. Sambil belajar pelan-pelan, nanti saya bantu. PT Bagus Jaya menetapkan overhead pabrik teranggarkan adalah 38.250 untuk periode tahun 2000 XX berbasis 10.000 jam kerja. Di sini udah enak nih soalnya dikasih tahu anggarannya berapa, basisnya sudah ada 10.000 jam kerja ya. Langsung estimasian. Pada akhir periode akun overhead pabrik kendali bersaldo 40.500.000 akun overhead pabriknya bersaldo 40.500.000 dan jam kerja langsung aktual 10.500. Tarif overhead dibebankan adalah enggak susah ini. Overhead pabrik teranggarkan sama dengan dibebankan ya 38.250. Nah kalau mau buat apa istilahnya mau buat perhitungan tarif itu langsung dibagi dengan jam kerja estimasian karena anggaran, jadi anggaran dibagi dengan anggaran untuk menentukan tarif, berarti 38.250 dibagi berapa? 38.250.000 ya dibagi 10 ya, ribunya saya buang. Sama dengan nggak susah banget sih bilang nggak susah. Pokoknya intinya anggaran dengan anggaran. 38.250 dibagi 10.000. Ya, 3825. Kuncinya dulu diingat. Anggaran dibagi dengan anggaran ya. Cost yang dianggarkan dibagi dengan jam kerja yang dianggarkan juga. Estimasian kan anggaran juga. Cuman bahasanya estimasian gitu. Bahasanya terlalu tinggi kalau saya lihat buku ini. Jadi udah dapat 3825. Kemudian saldo overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun 2000 XX adalah bahasanya terlalu tinggi. Makanya tadi kan waktu Mas Eko presentasi pun saya tanya itu apa Mas gitu. Maksudnya supaya temannya nggak bingung. Bahasanya terlalu tinggi. Cost overhead itu aja istilah tinggi sebenarnya, istilah yang berat.
Oke, yang nomor 7-nya, saldo overhead pabrik dibebankan untuk periode tahun 2000X adalah, nah ini contoh yang saya kasih tadi, yang 11 kali, yang 7 ini 11 kali 50 tadi ya. Yang saya bilang normal costing atau cost normal. Saya biasa dengan menggunakan istilah normal costing. Di buku ini pakai cost normal. Saya juga yang salah nih. Soalnya saya kebiasaan. Kalau saya ngajarkan, kami kan ngajarnya pakai bukunya bahasa Inggris. Tapi sebetulnya lebih enak pakai buku bahasa Inggris daripada buku yang diterjemahkan kayak gini. Menurut saya pusing malahan saya. Karena diterjemah ini. Istilahnya tuh jadi banyak. Kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak banyak istilahnya gitu. Jadi saldo overhead pabrik dibebankannya sama dengan tarifnya tadi berapa? 3825 ya. 3825 kan dapat tadi 3825, ini tarif namanya tarif overhead ya. Nah, kita mau tahu kalau dibebankannya jadi berapa gitu. Dibebankan pakai 3825. Yang saya sebut tadi cost normal. Cost normal tadi caranya tarif kali quantity. Quantity-nya yang mana sih di sini? Jam kerja ya kuantitinya, dibebankan kali kuantiti normal sama dengan, coba cek kuantitinya ada 2. Yang paling enak sebenarnya angka ini Anda inikan dulu kelompok, misalnya ditulis di bawahnya gitu 38.250, 40.500, terus kelompokan lagi 10.000, 10.500 kan ya. Nah 10.000 dengan 10.500 kan kuantitinya, 10.000 itu kuantiti yang dibeban, yang diestimasi, 10.500 yang sebenarnya ya. Jadi 3825 dikali 10.500 ya, dapat berapa gitu ya, 41.62.500 ya. Mungkin kunci jawabannya sudah ada, tapi angka itu kenapa itu loh sebenarnya masalahnya kan, kenapa sih pakai angka itu gitu loh, pertanyaannya itu yang Anda nggak paham. Ada sih bisa aja ambil angka ini gitu, tapi gitu cara berpikirnya. Kenapa pakai angka 10.500 kali 3825? Pertanyaannya gitu. Karena menganut konsep cost normal. Cost normal tadi untuk menghitung cost dibebankan. Ya, untuk menghitung cost dibebankan cara menghitungnya pakai cost normal tadi kan. Nah, cost normal cara menghitungnya tarif dikalikan aktual quantity gitu. Aktual quantity-nya jam kerja aktual. Jadi dapat 4162. Kemudian nomor 8, saldo overhead pabrik aktual untuk periode. Nah, yang aktual berapa? Jam kerja langsung pada kendali bersaldo ya. Gimana cara ngitung aktual? Nomor 8 harus bisa nomor 8. Jawabannya udah ada kan ya? Jawabannya nomor 8C ya. Nah, artinya Anda nggak usah ngitung nomor 8 ini sebenarnya. Kenapa nggak ngitung? Karena overhead aktual sama dengan overhead kendali. Soalnya kan overhead kendali berarti sama dengan overhead aktual. Jawabannya C gitu, 4500. Kemudian yang nomor 9 hitung. Nomor 9 saldo variansi ya, selisih tadi. Nah, ini udah saya jelasin semua kan contohnya tadi, saya cuma pakai contoh 10 dengan 11 kali 50 tadi kan. Jadi 50
Ini sebenarnya nggak rumit ya. Kalau Anda lihat, saya tadi cuma ngasih contoh 2 soal. Sebetulnya ya untuk bab 3 ini masih masih aman lah. Walaupun sebenarnya kuncinya kalau salah di sini, salah terus ke sananya. Nanti kalau nggak bisa di sini, job costing yang nggak bisa. Atau bukan job costing, bab 5 yang nggak bisa. Bab 4 pun juga berhubungan sih. Kalau soalnya berlanjut, bisa gagal di bab 5. Paling gagalnya di bab 5, paling susahnya. Kalau di bab, karena di bab 6 itu sudah aktual costing. Cost aktualnya. Gimana ngitungnya? 40.500 dikurang 40.162.500 berapa? Ini tadi yang tadi ya. Puluh 162.500. Iya, 337.500 ya. Jadi 40.162.500 dikurangi 40.500, 337.500. Susah nggak sih? Mm-mm. Kenapa? Kenapa Mbak Susilawati? Tapi saya salut kok sama kalian tuh. Cuman saya belum ngetes kalian tuh bisa Excel apa enggak. PPT nggak ada masalah. Saya lihat kalian kerjanya juga bagus. Nggak kalah lah sama orang yang kuliahnya tiap hari masuk gitu loh maksudnya. Ini serius karena kemarin itu waktu saya lihat di Indo kan, kami itu tempat saya kerja tuh baru nerima mahasiswa lulusan universitas lah ya. Ya memang UIN sih, UIN. Tapi saya kaget, dia jurusan teknik informasi, disuruh kerja bagian kebetulan ngurusin learning kayak FB itu, tapi sejenis FB yang maksudnya kayak saya naikin bahan, eh, copy link gitu ya, naikin bahan di FB gitu kan, sama modelnya, cuman kita punya modul sendiri ya. Mungkin kalau kalian di sini Tuton itu ya, kalau di UT ini Tuton gitu, aplikasi Tuton gitu. Nah kita tuh punya kayak gitu. Dia sudah lulus jurusan IT, nggak bisa upload data, nggak bisa download. Kaget kami, kok zaman sekarang masih ada gitu, lulusan S1 nggak bisa. Jangan sampai kayak gitu. Bisa loh, di Indonesia tuh bisa ada kampus-kampus yang begitu. Ya mungkin kurang tempaan, maksudnya kurang tempaan, kurang tugas sebetulnya dari dosennya. Jangan sampai gitu. Maksud saya tuh, kalau saya sih terus terang sekarang sejak saya ngajar UT, saya sudah nggak, maksudnya saya sudah nggak memandang. Dulu tadinya saya juga cuma terus terang aja ya. Saya waktu itu sempat ngapain sih gitu ngambil lulusan UT misalnya. Sempat saya gitu, karena dulu kan saya kerjanya yang ngurusin HRD lah gitu di kampus saya itu. Terus terang saya nggak mandangnya memang mungkin yang UT di Indo ya, atau masih begitu di sana.
Tapi kalau yang UT Taiwan yang saya udah ngajar ya, saya akuin enggak lah, udah lumayan. Cuman saya masih mau ngetes Excelnya bisa apa enggak, gitu harus bisa supaya nanti ya meskipun nggak harus kerja sama orang ya, Anda bisa lah untuk Anda sendiri. Karena harus bisa. Maksudnya walaupun dari lulusan UT, takutnya di Indo tuh UT tuh masih dianggap apa ya, sekolah yang hanya butuh ijazah masalahnya. UT itu PTN, Mbak. UT itu statusnya bagus kalau di Indonesia sebetulnya. Ranking dia nggak jelek-jelek amat karena teknologi yang digunakan bagus. PTN UT itu jangan salah. Milik pemerintah ya dia. Iya, maksudnya ketika Anda lulus tuh Anda bisa. Tapi saya ngetesnya sih ngeliat Anda presentasi itu nggak kalah kok. Apalagi kalau udah pengalaman kerja bisa. Nah, bikin PowerPoint, presentasi itu kan tempaan. Sebetulnya kuliah itu berpikirnya itu ya gitu, proses yang dilalui itu gitu. Tugas banyak itulah tempaannya. Nanti bisa jadi cerita kan untuk anak cucu. Kalau tugas nggak banyak, toto lulus nggak enak. Perguruan tinggi apa ya? PTP sekarang seharusnya bukan PTN. Perguruan tinggi pemerintah. Perguruan tinggi negeri N. Sekarang namanya bukan PTN sih, PTP, Perguruan Tinggi Pemerintah. Istilah hukumnya itu. Iya, tapi itu masalahnya di Indonesia itu ketika ngelamar kerja, jujur aja bukan menjatuhin kalian ya. Kadang orang itu ijazahnya apa dilihat dulu gitu kan. Nah, itu tuh permasalahan sebenarnya itu masih di Indonesia. Makanya kemarin karena saya udah ngajar satu semester lalu kan, saya cerita nggak ada. Pokoknya malah menurut saya bagus, saya bilang gitu. Belum tentu, maksudnya dibandingkan apa sekolah kampus biasa yang tatap muka biasa gitu, mungkin ya untuk yang Taiwan ya. Ya kan yang saya kasih udah pakai Excel, Anda tinggal ngisi aja itu Mas Aziz. Yang saya kasih contoh itu loh, itu udah Excel. Minimal gitu, bisa Excel, bisa Word, bisa bisa semua lah intinya. Itu udah Office itu udah minimal banget. Saya juga pernah tuh ada teman dulu lulus SD 3 ke Batam mau cari kerja ikut saya kan di Batam. Terus pas mau cari kerja saya udah mau cari ini tuh mau masukin, saya tanya dulu bisa bisa pakai ini nggak Word sama Excel, nggak bisa. Aduh udah diam saya tuh mau disuruh ngapain gitu, kondisi sekarang udah nggak bisa. Ya jadi harus harus sanggup bersaing ya, jangan orang bilang cuman yang buang yang orang bilang cuman beli ijazah itu buang, karena saya lihat prosesnya nggak kayak gitu. Libra ya nggak apa-apa sih asal paham aja, kan office tuh sekarang macam-macam.
Mungkin kalau di Indonesia tuh karena yang kuliah kan kebanyakan PNS ya. Mereka memang cuman mau naikin ininya, naikin apa namanya? Dari misalnya dari SMA terus S1 kan dia nanti naikin pangkatnya gitu. Jadi ya memang setengah hati sih mungkin. Jarang masuk. Akhirnya ya gitu. Kan di UT itu berat loh dapat nilai, kalau saya lihat berat banget karena materi yang banyak, waktu mepet cuma 2 bulan. Nggak, ya gitulah belajarnya bener-bener ya 2 bulan itu siang malam berarti kalian belajar, siang kerja padahal. Kalau materi cost accounting ini sebetulnya manfaatnya nanti kalau Anda buka usaha sendiri, eh, apa namanya, tapi di bidang produksi gitu. Jadi Anda nanti bisa ngitung eh, cost produksinya, maksudnya Anda bisa ngitung cost produksi kalau Anda buka usaha gitu. Cara ngitungnya. Itu fungsinya. Iya, sama majikan tuh yang susah ya. Tugas banyak, ngambil mata kuliahnya banyak lagi kalian. 6 7 itu aduh berat. Kalau tuton itu nggak ada kelas, berarti cuma ini ya, cuman via kayak on apa chatting gitu ya. Oh, tugas terus. Diskusinya chatting aja kan? Terus diskusinya dicatat gitu ya. Hmm, ya. Tapi ada jamnya juga atau bebas waktunya? Oh, kayak ini juga kan berarti kayak ketemuan OL online ini juga berarti. Hmm. Tapi nggak malam kan? Hmm. Cuman ada batas gitu, misalnya tanggal sekian, jam sekian tutup gitu ya kalau tugas-tugas yang dia harinya lagi gitu ya. Ya biasa bisa sih itu sebenarnya dibuat aplikasinya. Mm-mm. Iya, saya udah pernah kok nengok dulu, lihat gitu ada kan ada di tempat saya kerja tuh yang ngambil UT dia. eh Dia ngasih tahu kayak gini loh Bu aplikasinya gitu. Nanti ada dosennya naikin materi, terus kita nanti baca, terus kita diskusi gitu, terus nanti kasih tugas gitu kan. Saya di Batam Mas kerjanya. Di Politeknik Negeri Batam. Emang pernah nengok Politeknik Negeri Batam bilang keren. Oh, Polines ya, ya Polines. Saya kenal dosen Polines itu. Berapa orang? 2 orang cuma. Pak Suradi yang saya tahu.
Hmm. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, jadi nomor 10-nya jawabannya kalau dikuncinya A ya. Ya. Tapi kenapa A? Tadi saya udah jelasin kan yang tadi over applied sama under applied. Dibebankan lebih kecil, aktual lebih besar ya. Dibebankan lebih kecil, under applied. Dibebankan terbalik nggak ya, dibebankan 40, under apply itu berarti overhead pabrik terbebankan kurang atau under apply. Di sini tadi di file presentasi under apply, di lembar di nomor 10 itu terbeban kurang istilahnya, maksudnya sama, kurang dengan under sama. Ini yang bikin bingung ya, kenapa dia nggak pakai under apply, tiba-tiba dikunci jawaban pakai terbeban kurang. Ada pertanyaan? Jadi kelompok Mbak Silma nggak apa-apa ya Mbak minggu depan ya? Atau mau presentasi itu temannya tidur semua? Minggu depan ya lumayan sih hitungannya. Ya diprotes lah pasti, bilang mau tidur udah 2 jam kita. Tapi ya seperti janji saya tadi, saya jadi harus kasih PR. Apa-apa lah ya. Pokoknya kan saya hitung, saya ngasih PR banyak, tapi saya ambil cuma 3 gitu. Jadi Anda mau ngumpul yang mana ya, kalau bisa sih jangan terlalu lama ngumpulnya. Yang jelas masih ada tugas yang itu tadi satu minggu depan. Saya nggak bisa maksa yang ini minggu depan karena masih ada satu tadi yang belum dikerjakan. Iyalah pasti kalau ada PR kan udah belajar, kalau nggak ada PR nggak belajar. Saya juga gitu soalnya. Saya sebenarnya mau nanya, kok nggak ada yang ngumpul, tapi biarlah, paling apa belum kebanyakan tugas gitu, saya diamin aja.
Kenapa? Kebayang lah kalian 14 orang. Kalau 25 saya nggak sanggup. Pasti yang nerima cuma satu dua orang. Ini juga nggak tahu berapa orang yang nerima. Tapi pokoknya kalau nggak ngerti tanya ya. Saya nunggu aja sih. Saya aktif terus kok. Kalau di inbox FB saya jarang mati. Ya pokoknya harapan saya sih nanti pas oh ya pas itu apa namanya? Pas TTM saya datang tuh rencananya TTM ya kalau bisa banyak yang datang. Soalnya hitungan agak susah. SMS, inbox, FB. Di Indo apa Mbak Susi? Kayak udah ya, udah malam. Udah pada mau tidur ya. Ya, udah dulu saya lanjut minggu depan. Hmm, apa yang belum? Apa Mbak Nova? Saya mau buat proposal, Mbak. Biasanya jam segini saya baru innya. Kalau siang males. Nggak mood. Iya, kebiasaan mahasiswa kayak gitu. Malam begadang, siang tidur. Jadi kelelawar. Iya, kalau kalian kerja. Saya nggak kerja di sini, males saya kerja. Lagi males, capek kerja. Mau istirahat. Cuma ngajar di UT aja saya. Kerjaan saya sih ngeriset aja. Nanti duitnya susah ngabisinnya. Kebanyakan kerja, duitnya banyak, susah kan? Udah dulu ya. Saya tinggal. Assalamualaikum.